Halo, pejuang kesehatan. Hari ini, kita akan membahas kisah nyata yang mungkin terasa sangat dekat dengan kehidupan Anda atau orang-orang terdekat Anda. Kisah ini tentang perjuangan menghadapi rasa sakit yang sering dianggap sepele, tapi ternyata bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Pernahkah Anda bangun pagi dengan lutut kaku, berat digerakkan seolah engsel berkarat? Rasa nyeri yang menusuk membuat Anda ragu untuk memulai hari. Bahkan, sekadar berdiri dari tempat tidur pun terasa seperti tantangan besar. Setiap langkah menuju kamar mandi terasa menyakitkan. Bunyi krek jadi musik latar yang tak diinginkan. Anda berjalan perlahan, berharap rasa sakit itu segera hilang. Tapi kenyataannya justru semakin terasa setiap kali kaki menapak lantai. Usia seolah bertambah 10 tahun hanya karena nyeri lutut yang tak kunjung usai. Wajah yang dulu ceria kini tampak lelah, dan semangat pun perlahan memudar. Saya teringat kisah Ibu Wati, seorang wanita yang dulu sangat aktif, suka berkebun dan bermain dengan cucu-cucunya. Kini aktivitas sederhana seperti jongkok atau naik tangga jadi siksaan. Setiap anak tangga terasa seperti gunung yang harus didaki. Senyumnya tergantikan ekspresi menahan sakit, hidupnya terasa sempit dan terbatas. Ia sering duduk termenung, membayangkan masa-masa ketika tubuhnya masih bebas bergerak tanpa rasa takut akan nyeri. Berbagai cara dicoba, dari pijat hingga balsam, bahkan ramuan tradisional, tapi hasilnya hanya sementara. Rasa lega yang datang pun cepat menghilang, digantikan nyeri yang kembali datang tanpa permisi. Ajakan teman untuk arisan atau pengajian sering ditolak, bukan karena tak mau, tapi membayangkan duduk lama saja sudah ngeri. Rasa takut akan nyeri membuatnya menarik diri dari pergaulan, padahal dulu ia sangat aktif bersosialisasi. Kondisi ini bukan hanya menggerogoti fisik, tapi juga mental, frustrasi dan rasa tak berdaya jadi teman sehari-hari. Kadang, air mata jatuh tanpa disadari, hanya karena rindu akan kebebasan bergerak seperti dulu. Apakah ini harus diterima sebagai bagian dari penuaan? Apakah tak ada harapan untuk berjalan nyaman lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui, membuat hari-hari terasa semakin berat. Tapi jangan buru-buru menyerah. Alam menyimpan rahasia yang bisa jadi titik balik kesehatan lutut Anda. Banyak solusi alami yang belum kita coba, dan siapa tahu, salah satunya bisa menjadi jawaban atas doa-doa Anda selama ini. Yuk, kita telusuri bersama, karena info ini bisa mengubah hidup Anda. Jangan pindah channel, karena harapan itu masih ada, dan perjalanan menuju hidup yang lebih nyaman bisa dimulai hari ini juga. Bicara obat alami nyeri sendi, jahe pasti terlintas di benak. Sejak dulu, jahe jadi andalan untuk pegal linu, masuk angin, hingga nyeri lutut. Jahe mengandung gingerol, antiinflamasi yang memberi sensasi hangat dan meredakan nyeri. Tapi efeknya hanya sementara, seperti pertolongan pertama, bukan solusi jangka panjang. Banyak yang terjebak siklus nyeri, oles jahe reda sebentar, lalu nyeri lagi. Jahe luar biasa, tapi bukan jawaban segalanya, terutama untuk nyeri lutut menahun. Sudah saatnya kita cari alternatif lain yang lebih efektif. Alam menyediakan lebih dari satu pahlawan untuk melawan nyeri lutut. Ada rahasia lain yang menunggu diungkap. Jahe memang anti radang, tapi kerjanya di permukaan hanya meredakan gejala. Nyeri lutut kronis biasanya akibat peradangan dalam sendi dan pengikisan tulang rawan. Jahe tak mampu meregenerasi atau melindungi tulang rawan secara signifikan. Mengandalkan jahe saja seperti menambal ban bocor dengan selotip bertahan sebentar, lalu kempis lagi. Pada peradangan akut, efek panas jahe bahkan bisa memperburuk kondisi. Satu solusi tak cocok untuk semua masalah. Kita butuh pendekatan lebih cerdas dan spesifik. Jahe pereda gejala, bukan penyembuh fundamental. Sudah saatnya cari kombinasi herbal yang bekerja lebih dalam. Siap kenalan dengan pahlawan baru? Saatnya kita berkenalan lebih dekat dengan dua pahlawan super dari alam, daun pandan dan daun suruhan. Kedua tanaman ini sudah lama menjadi bagian penting dalam tradisi pengobatan Nusantara, namun seringkali luput dari perhatian kita sehari-hari. Padahal, manfaatnya luar biasa dan bisa menjadi solusi alami untuk berbagai keluhan kesehatan, terutama masalah sendi dan peradangan. Daun pandan, yang biasanya kita kenal sebagai pewangi alami untuk nasi dan kue, ternyata menyimpan segudang khasiat. Selain aromanya yang menenangkan, daun pandan kaya akan senyawa antiinflamasi yang mampu membantu meredakan peradangan, menenangkan otot yang tegang, dan memberikan sensasi sejuk pada area yang bermasalah.
Minyak pandan yang dioleskan ke kulit akan meresap perlahan, menargetkan sendi yang sedang meradang. Efeknya tidak hanya memberikan kelegaan sesaat, tapi juga membantu mempercepat pemulihan dan mengurangi rasa nyeri secara bertahap. Banyak orang merasakan manfaatnya untuk nyeri lutut, pinggang, hingga pegal-pegal setelah aktivitas berat. Sementara itu, daun suruhan, yang sering dianggap sebagai gulma liar di pekarangan, justru menyimpan potensi luar biasa. Daun ini adalah gudang anti radang alami dan dikenal sebagai pereda nyeri yang ampuh. Banyak masyarakat tradisional memanfaatkannya untuk mengatasi bengkak, nyeri sendi, dan bahkan sakit kepala. Secara tradisional, daun suruhan direbus untuk diambil airnya. Air rebusan ini dipercaya sangat efektif untuk membantu mengatasi asam urat, salah satu penyebab utama nyeri sendi dan bengkak. Rasanya memang sedikit pahit, tapi khasiatnya sudah terbukti turun-temurun. Cara kerjanya pun unik. Pandan bekerja dari luar dengan dioleskan ke kulit, sedangkan suruhan bekerja dari dalam tubuh melalui air rebusannya. Kombinasi ini memberikan perlindungan ganda untuk tubuh kita. Dengan menggabungkan keduanya, kita mendapatkan serangan dua arah, menenangkan peradangan dari luar, dan membersihkan darah dari pemicu radang dari dalam. Inilah rahasia kekuatan herbal Nusantara yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Daun pandan dan suruhan saling melengkapi, menciptakan sistem pengobatan holistik yang efektif dan aman. Dengan pemakaian rutin, tubuh terasa lebih ringan, sendi lebih lentur, dan kesehatan pun terjaga secara alami. Semua ini bukan sihir, melainkan kearifan alam yang telah terbukti selama ratusan tahun. Alam Indonesia memang kaya akan solusi alami untuk kesehatan. Jadi jangan ragu untuk memanfaatkan kekuatan dua herbal ini dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari sekarang, dan rasakan sendiri manfaatnya untuk tubuh dan kesehatan Anda. Apa yang membuat pandan dan suruhan istimewa? Bukti ilmiahnya jelas. Daun pandan mengandung alkaloid, flavonoid, dan antioksidan yang menghambat peradangan dan melindungi sendi. Minyak pandan meresap langsung ke lokasi nyeri, antioksidannya mencegah kerusakan lebih lanjut. Daun suruhan mengandung tanin, alkaloid, saponin, semua berperan sebagai anti radang dan pereda nyeri. Penelitian membuktikan ekstrak suruhan sebanding dengan obat antiinflamasi dalam mengurangi pembengkakan. Suruhan juga menurunkan kadar asam urat, solusi bagi nyeri akibat asam urat. Minum rebusan suruhan berarti memasukkan pasukan khusus penetral radang ke tubuh. Kombinasi aksi luar dalam dari pandan dan suruhan jadi formula kemenangan. Keduanya didukung bukti ilmiah, bukan sekadar mitos. Alam memang apotek terlengkap. Pernahkah Anda penasaran bagaimana cara mengolah dua daun ajaib ini, pandan dan suruhan, agar manfaatnya bisa Anda rasakan secara maksimal di rumah? Tenang, prosesnya ternyata sangat mudah dan bisa dilakukan siapa saja, bahkan oleh pemula sekalipun. Semua bahan yang dibutuhkan mudah ditemukan di dapur atau pasar tradisional terdekat. Anda tidak perlu alat khusus atau keahlian khusus, cukup niat dan sedikit waktu luang. Untuk membuat minyak oles dari pandan, siapkan 10-15 lembar daun pandan segar. Pastikan daun sudah dicuci bersih. Lalu potong kecil-kecil agar kandungan alaminya mudah keluar saat diproses. Campurkan potongan daun pandan dengan 200 ml minyak kelapa atau minyak zaitun. Pilih minyak yang berkualitas agar hasilnya maksimal dan aromanya lebih harum. Panaskan campuran ini di atas api kecil selama 15-20 menit. Aduk perlahan agar daun tidak gosong dan minyak meresap sempurna. Setelah itu, saring minyak dan simpan dalam botol kaca bersih agar tahan lama. Gunakan minyak ini dengan cara mengoleskannya pada lutut atau sendi yang terasa sakit 2-3 kali sehari. Pijat lembut selama beberapa menit agar minyak meresap dan memberikan efek relaksasi. Untuk membuat air rebusan suruhan, ambil segenggam daun suruhan segar. Cuci bersih di bawah air mengalir untuk menghilangkan kotoran dan debu. Rebus daun suruhan dengan 3 gelas air hingga airnya berkurang dan tersisa sekitar 1 gelas saja. Saring air rebusan, lalu minum selagi hangat, cukup 1 kali sehari untuk hasil optimal. Ingat, konsistensi adalah kunci utama. Lakukan terapi duo ini setiap hari secara rutin. Jangan berharap hasil instan, karena proses alami membutuhkan waktu untuk bekerja di dalam tubuh. Namun, jika Anda sabar dan tekun, Anda akan mulai merasakan perbedaannya dalam beberapa minggu. Sendi terasa lebih ringan, nyeri berkurang, dan tubuh pun lebih segar. Resep sederhana ini adalah warisan turun-temurun yang sudah terbukti khasiatnya sejak lama.
Banyak orang telah merasakan manfaatnya tanpa efek samping berbahaya. Jadi, tunggu apa lagi? Mulailah dari dapur Anda sendiri. Cara ini mudah, murah, dan alami. Jadikan kebiasaan sehat ini bagian dari rutinitas harian Anda, dan rasakan sendiri manfaatnya. Siap mencoba? Bukti nyata? Kisah Pak Budi, pensiunan guru, dulu jalan tertatih karena nyeri lutut parah. Sudah coba krim, jamu jahe, nyeri hanya hilang sesaat. Istrinya membuatkan minyak pandan dan rebusan suruhan setiap hari. Minggu pertama belum terasa, minggu kedua nyeri mulai berkurang. Sebulan, bengkak mengempis, bisa berjalan tanpa pegangan. 3 bulan, Pak Budi bisa sholat tanpa kursi. 6 bulan, beliau kembali jalan pagi keliling kompleks. Senyumnya kembali, semangat hidup pulih. Konsistensi dengan solusi alami memberi hasil permanen. Dari skeptis, kini Pak Budi jadi duta pandan suruhan di lingkungannya. Bukti nyata, bukan sekadar teori, inspiratif. Jangan anggap remeh nyeri lutut menahun. Mengabaikannya seperti membiarkan api kecil membesar. Peradangan yang dibiarkan akan menggerogoti sendi, tulang rawan menipis, tulang bergesekan, nyeri makin parah. Akhirnya bisa terjadi deformitas, bahkan operasi penggantian sendi. Kurang gerak karena nyeri membuat otot menyusut, beban lutut makin berat, nyeri makin menjadi. Lingkaran setan, sakit, malas gerak, otot lemah, sakit makin parah. Dampak mental juga besar. Stres, kecemasan, depresi, isolasi sosial. Jangan biarkan nyeri lutut merenggut kebebasan dan kebahagiaan Anda. Ini sinyal darurat tubuh yang harus segera ditangani. Bertindak sekarang jauh lebih baik daripada menyesal nanti. Jaga lutut, jaga masa depan Anda. Informasi sudah di tangan Anda, resep, bukti, dan kisah sukses. Pertanyaannya, mau diam saja atau mulai bertindak? Daun pandan dan suruhan mudah didapat, murah dan alami. Mulailah hari ini buat minyak pandan, rebus suruhan, jadikan ritual harian. Ajak keluarga, dokumentasikan perjalanan Anda. Dalam beberapa minggu, Anda bisa punya kisah sukses sendiri. Jangan biarkan nyeri lutut membatasi hidup Anda.